Ya, Persija dapat Alexander Jeremejev ya. Kalau kemarin The Jackmania mungkin kayaknya di tahun pertama Sintayong belum tentu bisa juara. Tapi dengan kedatangan Alexander ini ya udah pasti tuh itu akan menambah kepercayaan diri untuk The Jackmania. Kayaknya bisa nih tahun ini juara. Kok begitu? Langsung aja kita bahas. Halo, ketemu lagi bareng gue Joko Pasupati. Gue bukan pandit terkenal, tapi gue yakin opini gue masuk akal. Alexander Jeremejev ini siapa sih? Ya, dia adalah pemain Swedia, tingginya 192, posisinya adalah striker di depan. Tapi walaupun dia striker target man, pergerakannya ternyata nggak hanya di kotak penalti aja. Kalau gue lihat dari beberapa statistiknya, pergerakan si Alexander ini sampai ke tengah, ke kanan, ke kiri, bahkan sampai ke area defensive midfielder gitu. Jadi dia lumayan cukup kreatif, membantu kreativitas di lini tengah untuk menciptakan peluang passing untuk teman-temannya. Nah, ini sangat Sintayong banget ya, dimana kita tahu Sintayong sangat menyukai tipe striker yang sangat aktif turun naik, tipe striker bukan yang ngendok di kotak penalti aja gitu. Dan dengan tinggi 192 ini kemungkinan di udara dia akan mendominasi. Walaupun secara data juga sebetulnya Alexander ini dia nggak terlalu suka duel secara fisik di udara. Ya kalau kita lihat golnya di udara rata-rata dia bebas dari penjagaan. Lah terus apa istimewanya? Nah justru itu yang menjadi keunikan dari Alexander. Karena hampir gol yang dicetak lewat sundulan itu tanpa penjagaan, itu artinya adalah secara penempatan, secara posisi, secara kemampuan untuk meloloskan dari penjagaan lawan, dia lebih unggul dari yang lain tuh gitu. Jadi istilah gampangnya gini, kalau dia ini orang pinter, ngapain gua harus duel adu fisik di udara untuk rebutan nyundul. Kalau gue bisa mencari posisi yang dipastikan posisi itu kosong dan gue bisa mengarahkan bola ke gawang dengan santai. Ya kira-kira kayak Inzaghi lah, pergerakan tanpa bolanya si Alexander ini bahaya banget. Kalau dilihat dari pergerakannya yang dia mau turun ke bawah sampai ke half space dan nggak harus selalu di kotak penalti, berarti gaya mainnya dia ini kalau dilihat di Eropa ya kayak Harry Kane lah, walaupun striker tunggal di depan target man, tapi dia juga mau untuk membantu menjemput bola, menciptakan ruang di lini tengah, menciptakan opsi passing dan lebih mendukung untuk Persija nanti bermain secara kolektif, bola itu ke kanan, ke kiri, ke tengah. Nah, banyak variasi di situ. Dari datanya dia bukan kaleng-kaleng, dia pernah menjadi top skor di Liga Swedia dan kemudian ya banyak tempat dia berpindah klub. Kemudian di terakhirnya kemarin dia bisa cetak sekitar 7 gol dari 15 atau 16 pertandingan lah. Bahkan di pertandingan terakhir bersama klubnya PAOK kemarin di Eropa lawan Anderlecht, dia pun bisa mencetak gol. Untuk ukuran striker yang bermain di Eropa dan kemudian berpindah ke Liga Indonesia, ini harusnya bisa menjadi striker maut di Indonesia karena intensitas pertandingan, levelnya pertandingan itu kan berbeda. Udah pasti lebih ketat di Eropa, tapi di Eropa dia juga bisa berbuat banyak lah. Paling nggak dari penampilan dia misalnya 10 dia bisa cetak 5 gol. Golnya berarti kontribusi golnya 50%. Baik secara assist maupun dia secara scorer. Ya ini tinggal secepat apa dia beradaptasi di Liga Indonesia, secepat apa dia beradaptasi dengan permainan Sintayong. Kalau dia bisa lakukan adaptasi ini dengan cepat, ya ini adalah keuntungan dari Persija. Persija akan mendapatkan striker yang luar biasa. Apalagi sekarang udah pasti Persija logikanya adalah sangat mengandalkan Alexander ini. Karena Alexander di depan saingannya cuma Axel Runtukahu aja. Almeida udah dilepas. Jadi mau nggak mau secara fisik, secara kesuburan, Alexander ini akan menjadi tumpuan untuk Persija. Karena gantinya, kalaupun dia nanti cedera atau nggak bisa main, ya cuma Axel Runtukahu sebagai striker murni di depan. Ya kalau bisa jangan cedera lah dari awal sampai akhir. Jadi lini depan Persija ini tetap
punya harapan untuk bisa mencetak gol lebih banyak lagi. Kalau dilihat dari gaya mainnya, ciri khas bermainnya si Alexander ini sepertinya memang rekomendasi dari tim kepelatihan Sintayong. Gaya mainnya sangat Sintayong banget, dengan mengutamakan fisik lah Sintayong gitu ya. Nah, itu ada di Alexander ini. Bukan tipe striker yang ngendok, tapi mau menjemput bola dan bermain sedikit ke tengah untuk menciptakan pilihan celah di situ untuk menyerang. Berarti kalau dilihat ya, dari ngumpulin si Kollinger yang tingginya hampir 2 meter, Pankov, terus kemudian si Alexander, ada 3 menara ini, ya ini banyak keuntungan. Di saat menyerang corner kick, Persija ada kemungkinan bisa memenangkan duel udara. Di saat bertahan corner kick juga, Alexander ini akan membantu pertahanan untuk menghalau bola dari umpan tendangan sudut. Iya, banyak opsi. Memang Sintayong sepertinya niat sekali, walaupun kemarin manajemen bilang ya targetnya nggak di tahun pertama. Manajemen sayang sangat percaya dengan proses, tapi sepertinya Sintayong sendiri yang ingin proses itu ngebut lah gitu. Dia kontrak rata-rata pemainnya itu di 2 tahun, ada yang 3 tahun. Jadi ini jelas ingin membentuk sebuah tim, karena bukan 1 tahun kemudian selesai, 1 tahun selesai, tapi 2 tahun. Kalau tahun pertama nggak bisa juara, dia akan kebut di tahun kedua. Sudah pasti mungkin secara keyakinan dia bisa meraih juara itu di tahun kedua, karena dilihat dari kontrak pemainnya rata-rata 2 tahun lah. Dengan begini, persaingan di papan atas nanti Liga Indonesia jelas akan seru, baik di pertahanan maupun perebutan top skor. Ya, kita tahu Persib punya Balsa, Persija sekarang punya Alexander, Persebaya punya Alex Martin, kemudian di Persib juga masih ada Peralta. Nah, kita tinggal nunggu Borneo nih sebetulnya. Borneo terkenal sebagai sebuah klub yang diem-diem ternyata jago mencari striker pemain asing. Rata-rata pemainnya itu nggak pernah mengecewakan lah yang didatangkan oleh Borneo, dan selalu menjadi sesuatu di situ. Dia ini menarik. Tahun depan kita akan mendapatkan tontonan yang seru. Tahun depan kita akan mendapatkan hiburan di dalam sepak bola ini. Jadi ya, semoga aja kualitas liga kita makin meningkat dengan kedatangan pemain-pemain bagus ini. Ya, gue yakin banget The Jackmania akan semakin optimis dengan kedatangan pemain bintangnya ini. Jadi setiap hari harapan itu ditambah. Di luar dari pemainnya, perkembangan permainan Persija juga banyak perubahan semenjak dipegang Sintayong. Kemarin terakhir di Thailand juga TC-nya menang lagi. Ya, bukan soal skornya, bukan soal lawan siapa yang dihadapi, tapi dari wawancara setelah pertandingan, Sintayong mengaku puas dengan skema yang dijalankan di lapangan, itu sesuai dengan apa yang dimau oleh pelatih, dan semuanya berjalan sesuai arahan dan perkembangannya jelas dan nyata. Jadi The Jackmania kalau mau optimis ya optimis. Yang penting nanti walaupun nggak juara ya tetap menerima dengan sportif. Sepak bola adalah sukacita, sepak bola adalah untuk senang-senang, hiburan. Jadi menang kalah itu biasa, juara atau enggak itu biasa juga. Juara adalah bonus dari permainan yang konsisten dari pekan pertama sampai pekan ke-34. Kalau permainan konsisten, bagus, menghibur, ya sudah pasti juara itu ya bonusnya aja gitu. Gimana menurut teman-teman?